Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pecinta tanaman hidroponik yang ada di Nusantara. Bertemu kembali bersama saya Kang Udin di channel Kebun Hidroponik. Di video kali ini mereview tanaman hidroponik yang baru kurang lebih 5 hari ditanam ya. Jadi satu kendala yang memang sering dialami ketika pertama kali menanam, bahkan ketika menyemai gitu ya, adalah lumut. Nah, apakah lumut ini memang harus dihindari? Kemudian dampaknya seperti apa pada tanaman? Mudah-mudahan apa yang Mang Udin share berdasarkan pengalaman bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyukai bertanam hidroponik, terutama untuk teman-teman yang masih pemula dalam bertanam hidroponik. Kita saksikan terus. Baik teman-teman, ini tanaman hidroponik yang kebetulan hari ini usianya 5 HST ya. Saya menanam kangkung dan pakcoy, bahkan beberapa kangkung sudah beberapa kali dipetik, masih ditanam, dan ini seledri juga, anakan seledri ya, baru minta dari teman gitu ya. Jadi ini ada masih kuning-kuning tapi akarnya sudah cukup banyak ya. Nah ini memang salah satu kendala ya teman-teman yang kemungkinan besar akan dialami oleh para petani hidroponik yang menggunakan sistem apapun ya. Kalau saya ini menggunakan sistem DFT adalah serangan lumut ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat lumutnya cukup tebal ya, bisa dilihat. Padahal ini usianya itu baru 5 hari, tapi lumutnya sudah cukup tebal ya teman-teman, bisa dilihat. Hampir semua tanaman ini semuanya terkena lumut ya. Dan kebetulan ini saya menggunakan metan atau media tanam dari Rockwool. Nah ini biasa ya teman-teman. Jadi ketika kita bertanam hidroponik menggunakan media busa atau Rockwool, salah satu yang dialami itu adalah Rockwool akan banyak ditumbuhi lumut seiring usia, terutama di awal masa tanam. Di minggu pertama Rockwool akan dipenuhi oleh lumut seperti ini tuh ya, hitam sekali. Bahkan ketika semai pun ya, ini saya sisa semai yang tidak terpakai, usianya 2 mingguan ya, masih kecil kalau di semai ini. Karena sudah dikasih nutrisi, jadi bisa kita lihat si Rockwoolnya itu dipenuhi lumut yang cukup tebal, karena ini sudah dikasih nutrisi sejak seminggu pertama gitu ya, 200 ppm. Jadi karena terkena sinar matahari sehingga si semaian pun, sisa semaian ini banyak dipenuhi lumut, termasuk di netpot yang sudah ditanam gitu ya. Nah, lumut ini biasanya disebabkan oleh sinar matahari. Jadi si Rockwool menyerap nutrisi, karena di nutrisi itu banyak unsur hara, dan si Rockwool terkena sinar matahari dari atas sehingga Rockwool dipenuhi dengan lumut. Nah, apakah lumut ini berbahaya untuk tanaman? Memang kalau lumut ini terus tumbuh gitu ya, itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang tanaman hidroponik yang kita tanam. Namun biasanya si lumut ini ya memang ini biasanya semua tanaman hidroponik yang menggunakan media Rockwool gitu ya, itu secara umum akan dipenuhi oleh lumut di awal pertumbuhan. Kenapa? Karena ini si netpot ini masih terkena tembusan sinar matahari sampai ke lumut apabila di siang hari, sehingga si lumut
karena terkena sinar matahari, si rockwall karena terkena sinar matahari dan rockwallnya ini mengandung nutrisi, lumut akan cepat tumbuh. Nah, lumut ini kalau saya pribadi saya biarkan saja, karena nanti seiring tumbuh kembang si tanaman ini ya, dia lumut akan menghilang sendiri dan terdominasi oleh akar tanaman tumbuh kembang tanaman seiring dengan usia. Nah, lumut biasanya, jadi jangan khawatir kalau misalkan lumut ada di rockwall, itu tidak perlu repot-repot untuk dibersihkan ya, karena memang itu secara umum akan seperti itu. Jadi cukup fokus ke tumbuh kembang tanaman, karena nanti seiring usia tanaman hidroponik kita, si lumut ini akan menghilang sendiri atau terkikis habis oleh akar tanaman dan tumbuh kembang tanaman gitu ya. Nah, biasanya nanti seiring usia ketika si daun ini sudah menutupi seluruh netpot gitu ya. Jadi seiring dengan usia nanti si tumbuhan ini, tanaman kita yang kita tanam secara hidroponik akan membesar dan akan meneduhi atau menutup bagian dari rockwall dari sinar matahari. Nanti si lumut akan terkikis sendiri, biasanya seperti itu. Dan saya biasanya membiarkan lumut tumbuh, dibiarkan saja, karena kalau kita bersihkan satu persatu atau kita menggunakan bahan-bahan lain untuk membersihkan lumut, khawatir akan mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Jadi dibiarkan saja lumutnya, karena itu berdasarkan pengalaman saya tidak terlalu berdampak buruk pada tumbuh kembang tanaman. Jadi nanti si lumut itu akan habis sendiri atau dikalahkan oleh tumbuh kembang tanaman, dan si lumut tidak akan terus tumbuh ketika si tanaman sudah banyak daunnya. Jadi si lumut ini biasanya di awal tumbuh itu karena netpot masih tertembus oleh sinar matahari. Nah, untuk menghindarinya lebih baik ya teman-teman ini si netpotnya ini jangan menggunakan netpot yang terlalu bening untuk meminimalisir pertumbuhan lumut gitu ya. Jangan seperti ini. Kalau saya ini menggunakan netpot dari Aqua dan masih belum dicat gitu ya. Jadi si matahari itu mudah tembus ke bagian dalam sehingga si lumut cepat sekali pertumbuhannya. Tapi sekali lagi ini hanya sementara, nanti seiring dengan tumbuh kembang tanaman, apalagi daun-daun tanaman sudah menutupi bagian rockwallnya, itu si lumut nanti akan terkikis sendiri. Nah, yang harus dihindari ketika bertanam hidroponik itu sebenarnya ini kita harus memperhatikan lumut di bagian dalam talang instalasi. Nah, kebetulan yang punya saya kemarin sudah dibersihkan ya, jadi walaupun masih kelihatan sedikit kotor, namun tidak terlalu banyak lumutnya gitu ya. Nah, yang harus penting sekali untuk diperhatikan adalah bagian dalam dari pipa ini ya. Jangan sampai kita biarkan ketika menanam gitu ya, si bagian dalam pipa ini masih kotor dipenuhi oleh lumut. Nah, itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman hidroponik. Jadi dipastikan dulu ketika ingin bertanam, setiap talang instalasi ini harus dibersihkan dari lumut dan kotoran. Nah, kalau saya biasanya 2 musim sekali. Jadi 2 musim saya biasanya membersihkan lumut yang ada di dalam talang instalasi. Begitu juga untuk ini sudah sedikit surut ya, karena sudah lama nggak diganti. Begitu juga untuk di tandon ya, kita harus perhatikan juga. Tandon biasanya saya bersihkan setiap kali mulai tanam gitu ya. Jadi dibersihkan. Karena tandon, apalagi tandon yang terkena sinar matahari, itu akan banyak ditumbuhi lumut. Jadi pastikan untuk menghindari lumut di tandon ini, si tandon harus tertutup dari sinar matahari. Kalau bisa ya ditanam atau sangat tertutup, agar selain tidak terkena sinar matahari, ini si suhu dalam tandon ya, air nutrisinya itu tidak cepat naik gitu ya. Nah, itu saja. Jadi kalau menurut saya lumut itu ya tidak usah khawatir ya teman-teman. Jangan terlalu direpotkan dengan lumut, karena itu sudah
umum gitu ya. Ketika kita bertanam, maka kemungkinan besar kalau kita menggunakan salah satunya itu media tanam atau metan dari rock wool gitu ya, itu pasti akan dipenuhi lumut apabila si netpotnya ini masih terkena sinar matahari sampai ke dalam. Nah, ingat, si lumut ini hanya sementara, biasanya seiring dengan tumbuh kembang tanaman gitu ya, nanti lumut akan terkikis karena si daun nanti akan memenuhi menutup netpot gitu ya, dan si lumut tidak akan terkena sinar matahari gitu ya. Nah, ketika lumut tidak terkena sinar matahari, maka biasanya lumut akan mengering dan terkikis gitu ya. Dan nanti mungkin ketika akarnya tumbuh banyak gitu ya, kemudian si daunnya sudah mulai menutup, si pertumbuhan akan lebih fokus pada tanaman hidroponik, bukan pada lumutnya ya. Dan yang harus diperhatikan itu adalah, ingat, suhu air nutrisi itu harus terjaga gitu ya, dan ppm dinaikkan, begitu juga pH gitu ya. Seiring waktu gitu biasanya kalau pemeliharaannya baik, si tanaman hidroponik akan tumbuh dan berkembang secara maksimal. Itu saja teman-teman barangkali tentang lumut pada tanaman hidroponik. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir ketika rock wool di awal masa tanam banyak dipenuhi oleh lumut. Itu sudah terbiasa ya, saya alami juga gitu ya. Dan seiring usia si lumut nanti akan terkikis, terutama ketika si tanaman sudah mulai tumbuh daun dan si daun sudah menutupi netpot gitu ya, sudah menutupi netpot, biasanya si lumut akan terkikis sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan info ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Nusantara. Salam hijau, salam hidroponik.